Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wayudi dan teman saya Asraf Effendi Batubara. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Rara Serisya Yogasnumurti SEMM. Dengan judul Resiko Ketidakpastian dan Pengambilan Keputusan. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu resiko dan ketidakpastian. Jadi, resiko merupakan informasi kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau dapat disimpulkan lagi, resiko adalah suatu kerugian yang akan terjadi ke depannya akibat dari pengambilan sebuah keputusan. Kita masuk ke poin kedua, yaitu jenis-jenis resiko. Jadi, jenis-jenis resiko ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, risiko pribadi. Yang kedua, risiko tanggung jawab. Yang ketiga, risiko harta. Yang keempat, risiko kecelakaan. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu risiko pribadi. Jadi, risiko pribadi atau individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang. Contohnya itu seperti kehilangan atau kekurangan pendapat, terjadinya pengeluaran tambahan, penurunan nilai harta benda, dan sebagainya. Yang kedua ialah risiko tanggung jawab. Jadi, risiko tanggung jawab adalah tipe risiko murni yang sering dihadapi kebanyakan orang. Di bawah sistem hukum kita, Anda dapat bertanggung jawab secara hukum jika Anda melakukan sesuatu yang mengakibatkan cedera atau kerusakan properti milik orang lain. Putusan pengadilan dapat memerintahkan Anda untuk membayar kerugian bagi orang yang pernah Anda lukai. Yang ketiga ada risiko harta. Risiko harta ini merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian, atau kerusakan. Risiko harta dapat dikategorikan lagi menjadi 2, yaitu kerugian secara langsung atau direct losses dan kerugian tak langsung. Dan yang keempat, ada risiko kecelakaan. Risiko kecelakaan adalah suatu kemungkinan seseorang atau kelompok orang akan mengalami kecelakaan di kondisi tertentu. Beralih dari jenis-jenis risiko, kita ke analisis risiko. Dalam proses pengambilan keputusan manajerial, manajer biasanya tidak mengetahui hasil yang pasti dari setiap pilihan tindakan yang mungkin diambilnya. Contohnya itu seperti pengembalian investasi jangka panjang, tergantung pada kondisi ekonomi di masa depan, tingkat persaingannya, cita rasa konsumen, kemajuan teknologi, iklim politik, dan banyak faktor lain yang tidak bisa diramalkan secara sempurna oleh perusahaan. Pandangan dari berbagai pihak terkait risiko, di mana masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga menimbulkan pengertian berbeda pula, antara lain berikut ini. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa risiko adalah sasaran yang diragukan berkaitan dengan hasil dalam situasi tertentu. Yang kedua, ada yang berpendapat risiko adalah keraguan atau ketidakpastian hasil dalam suatu situasi yang telah ditetapkan semula. Dan ada yang menyimpulkan risiko adalah kombinasi dari bahaya-bahaya. Dan banyak lagi pendapat dari sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan beberapa definisi di atas, sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa resiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya atau future dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Sampai sini dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Asraf Effendi Batubara. Terima kasih kepada Rizky yang sudah menjelaskan penjelasan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif yang ada. Sedangkan pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif yang dilakukan secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan untuk pemecahan masalah yang akan dihadapi. Pengambil keputusan adalah sumber daya manusia yang bertanggung jawab pada suatu usaha. Biasanya adalah para manajer atau pimpinan. Menurut Leon et al., pengambil keputusan adalah kegiatan pokok manajer. Manajer tidak harus puncak manajerial, tapi dapat jajaran level di bawahnya, sebatas pada tanggung jawab incumbent-nya. Suatu keputusan dapat dibuat dalam kondisi adanya kepastian, kondisi yang mengandung risiko,
dan kondisi ketidakpastian. Penjelasan masing-masing kondisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi kepastian. Situasi di mana hanya ada satu kemungkinan hasil dari suatu putusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Yang kedua, kondisi risiko. Situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu putusan dan probabilitas dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Yang ketiga, kondisi ketidakpastian. Situasi di mana terdapat lebih dari suatu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul tidak diketahui atau tidak berarti. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan itu yang pertama adalah intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, yang keempat wewenang, dan yang kelima rasional. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu pengambilan keputusan. Ilmu ekonomi memberikan kerangka teoritis dalam menganalisis masalah-masalah pengambilan keputusan manajerial. Seperti halnya ilmu ekonomi, ilmu pengambilan keputusan juga memberikan seperangkat alat dalam pembentukan model-model dalam mengambil keputusan, menganalisis pengaruh dari serangkaian tindakan alternatif, dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dari model-model tersebut. Perangkat statistik digunakan untuk mengestimasi hubungan antara variabel-variabel penting dalam masalah-masalah pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena sebagian besar masalah pengambilan keputusan itu mencakup kegiatan dan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka teknik-teknik peramalan juga memainkan peran penting dalam pembuatan keputusan manajer dalam studi ekonomi manajerial. Selanjutnya ada model pengambilan keputusan. Tujuan dari pengajaran teori ekonomi manajerial adalah untuk menunjukkan cara-cara untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk suatu keputusan manajerial yang tepat secara sistematis. Untuk keperluan itu, Anda dapat menggunakan model analisa seperti grafik atau kurva dan matematik. Tujuan dari model analisa ini adalah yang pertama, untuk memudahkan pembelajaran, artinya dengan menggunakan model tersebut akan mempermudah seseorang untuk mempelajari suatu sistem yang kompleks. Yang kedua, untuk menjelaskan suatu hubungan secara keseluruhan. Artinya, dengan menggunakan model, kita dapat menggambarkan secara keseluruhan hubungan antara variabel pada suatu kejadian yang logis. Yang ketiga, untuk memprediksi. Artinya, sebuah model dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kejadian yang akan datang berdasarkan data sebelumnya, dan dapat digunakan untuk menghubungkan perilaku yang telah lalu dengan yang akan datang. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah terdapat ilmu yang sangat penting dalam mempelajari ekonomi manajerial ini, ialah memahami risiko, ketidakpastian, dan pengambilan keputusan. Risiko penting bagi seorang manajer untuk melihat dampak yang akan terjadi ke depannya. Ketidakpastian menimbulkan hasil yang tidak tentu ke depannya juga, bahkan dampak buruknya hingga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pengambilan keputusan yang telah dipikirkan secara rasional dan matang dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum dalam sebuah perusahaan. Hal tersebutlah yang menjadi ikatan penting ilmu ekonomi manajerial ini dengan risiko, ketidakpastian, dan pengambilan keputusan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.